kasih tahu. Kalau orang bilang, Bu Heni luar biasa, saya mau kasih tahu. Itu pengurapan Roh Kudus, bukan saya. Kita jangan pernah merasa kita hebat tanpa pengurapan Roh Kudus. Anda enggak tahu mau ngomong apa. Orang bilang Anda fasih lidah. No. Orang bawel belum tentu bisa khotbah. Ada amin. Haleluya. Tapi dengar, kalau Tuhan memanggilmu untuk memberitakan Injil, jangan takut. Lukas 12 ayat 12, Yesus berkata begini. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Katakan amin. Kalau Anda seperti dikasih pewahyuan untuk bersaksi kepada seseorang, menyampaikan kabar baik, memberitakan tentang Tuhan, jangan tahan. Terus selawat kami Tuhan, bahkan di sepanjang firman-Mu dibagikan. Biar Roh Kudus terus bekerja, melawat kami, menjamah dan berbicara buat kami, membuka mata hati kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan-Mu. Berbicaralah, berkaryalah. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali. Baik, saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang hidup dipimpin Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga dan keempat. Kita baca sama-sama. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada hari Pentakosta, seperti yang Yesus janjikan, Roh Kudus turun ke atas setiap murid-murid Kristus yang berkumpul di loteng atas di Yerusalem. Tuhan memenuhi murid-murid Yesus dengan Roh Kudus. Dikatakan seperti lidah-lidah api mereka dihinggapi. Dan mereka mulai berbahasa lidah. Mereka mulai berbahasa-bahasa yang lain. Akan jadi perdebatan hari ini kalau kita bahas apakah tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Saya tidak mau bahas itu. Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat yang 10 dikatakan bahwa ada karunia Roh Kudus yang berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi ada yang akan bilang gini, bahasa roh itu karunia. Tidak semua menerimanya. I agree, ada ayatnya. Tapi yang terpenting bukanlah tentang apakah orang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Tapi apakah buah-buah roh nampak dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Gak penting Anda berbahasa lidah atau tidak, tapi apakah buah-buah roh nyata dalam hidupmu hari ini? Yang menarik dalam kisah ini adalah ini, ketika mereka berbahasa-bahasa yang lain, orang-orang bisa mengerti apa yang mereka katakan. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Di sana ada orang-orang apa aja? Kita lihat ayat 9. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang sama-sama perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Yang menarik dalam kisah ini adalah ketika mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa yang lain, yang katanya bahasa lidah atau bahasa roh, kata-katanya itu bukan, maaf ya, sikarabata karalaba gitu, tetapi bahasa-bahasa yang dimengerti, bahasa yang dipahami
oleh orang-orang yang berasal dari negara-negara yang berbeda. Luar biasa nggak? Dan apa yang mereka katakan adalah ini, perbuatan besar yang dilakukan Allah. Izinkan saya berkata ini, tanda pertama orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup mereka. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti mulutnya menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Amin. Kalau dia isinya selalu komplain dan komplain, Tuhan mana, Tuhan di mana, mengeluh. Saya ragu orang ini penuh Roh Kudus apa enggak. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, apapun yang dia alami, dia akan selalu mengingat kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Amen. Nah, luar biasa. Karya Roh Kudus yang pertama adalah ini. Roh Kudus mengurapi seseorang untuk menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Anda tahu setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, ada Petrus, murid Yesus yang kita tahu dia menyangkal Yesus 3 kali, dia penakut, tapi tiba-tiba dia jadi berani. Lalu dia mulai bangkit berdiri, dia mulai berkhotbah dengan penuh kuasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dia khotbah di situ dengan pengurapan Roh Kudus. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya lompat di ayat ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Luar biasa. Petrus yang penakut, dengan pengurapan dari Roh Kudus, dia menjadi seorang pengkhotbah yang begitu diurapi. Ketika dia berkhotbah, respon yang dialami oleh jemaat yang mendengarkan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mereka dijamah sama Tuhan, sehingga mereka semua ingin bertobat dan ingin percaya Yesus. Dan kita lihat di Alkitab dicatat 3.000 orang memberi diri dibaptis. Luar biasa ya. Roh Kudus itu kalau sudah mengurapi seseorang untuk menyampaikan firman Allah, kuasanya tuh bekerja dengan dahsyat. Jemaat yang mendengarkan bisa dibuka pikirannya, dicelikan mata hatinya, jadi ngerti. Kalau jadi ngantuk berarti belum dilawat Roh Kudus. Tapi kalau orang dengar firman Allah, tiba-tiba kayak, wah, seperti dihantam. Seperti pernah gak Anda dengar orang khotbah, hatimu seperti dipanah-panah. Nah itu aku, pernah gak? Yes, aku harus berubah. Wah, aku kayak gitu sama suamiku. Waduh, aku kayak gitu tuh sama pegawaiku. Wah, aku kayak gitu tuh sama mertuaku. Wah, aku kayak gitu tuh sama istriku. Tiba-tiba kayak disadarkan sama Roh Kudus. Itu kuasa Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus yang pertama, ketika kita ngomong, orang dijamah, hatinya berubah, berbalik kepada Allah. Mereka mau memberikan hidup mereka kepada Allah. Anda tahu penting sekali kalau Anda para penyampai firman Allah, Anda harus menundukkan diri kepada pengurapan Roh Kudus. Kenapa? Saya tiap kali doa selalu bilang, Roh Kudus menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinanmu, karena tanpa engkau aku tidak mampu. Karena gini, sampai hari ini, kalau Anda jabat tangan saya saat ini, Anda akan merasakan tangan saya dingin. Karena sampai hari ini, biarpun saya sudah khotbah, nggak tahu apakah sudah 1.000 kali, tapi saya tetap nervous, saya tetap takut, saya mulai panik ya. Jadi perut saya sakit, seperti ada butterfly bahasa Inggrisnya. Perut saya mules. Nah, setiap kali mau khotbah, saya panik ketika jemaat mulai, Bu Heni bisa doakan saya, Bu Heni, karena begitu berarti saya nggak punya waktu buat persiapan. Karena saya butuh waktu untuk baca semua materi khotbah yang saya sudah siapkan. Karena waktu saya ketik materi khotbah ini,
Tuhan yang memberikan pewahyuan. Saya kan nggak tahu. Jadi saya harus belajar lagi, saya belajar. Makanya saya bilang sama suami saya nggak ngerti bagaimana kamu bisa siapin khotbah itu SKS. Sekali kebut semalam gitu. Jadi dia bisa gitu. Sabtu siapin 2 khotbah, luar biasa, expert. Saya butuh waktu. Selasa pagi, Rabu pagi, Kamis pagi, jangan ganggu. Kemudian Sabtu malam saya mulai baca lagi. Minggu pagi sebelum khotbah saya mulai baca lagi. Tadi di kursi saya masih baca, masih ketik-ketik. Yang duduk di belakang saya pasti lihat saya sibuk ketik-ketik. Takut, gak tahu mau ngomong apa. Saya ngandalin pengurapan Roh Kudus. Saya bilang ini, Tuhan, saya cuma catat nih, tapi kan gak mungkin baca. Saya harus bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan itu bukan kuasa kita. Saya kasih tahu, kalau orang bilang Bu Heni luar biasa, saya mau kasih tahu, itu pengurapan Roh Kudus, bukan saya. Kita jangan pernah merasa kita hebat tanpa pengurapan Roh Kudus. Anda enggak tahu mau ngomong apa. Orang bilang Anda fasih lidah. No, orang bawel belum tentu bisa khotbah. Ada amin? Haleluya. Tapi dengar, kalau Tuhan memanggilmu untuk memberitakan Injil, jangan takut. Lukas 12 ayat 12, Yesus berkata begini, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Katakan amin. Kalau Anda seperti dikasih pewahyuan untuk bersaksi kepada seseorang, menyampaikan kabar baik, memberitakan tentang Tuhan, jangan tahan. Ada satu ibu di gereja ini, dia bilang sama saya gini, aduh Bu Heni, saya tuh kalau disuruh sharing di Komsel, di Impact Family, saya takut, dia bilang gitu. Saya takut, saya nggak bisa Bu Heni. Saya dikasih sih pewahyuan sama Roh Kudus, dikasih poinnya, dikasih ayatnya. Dia ikutin saya terus dari belakang. Bu Heni kalau poin 1 ngomong gini, oke nggak? Bu Heni poin 2, saya jalan dengerin dia. Poin 3, saya bilang oke, sampein aja. Dengar, kalau kita bisa bukan karena kita, tapi karena kuasanya. Amin. Jadi jangan ada seorang pun yang tutup mulut. Beritakanlah kabar baik. Beritakan kehebatan dan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Buka mulutmu. Roh Kudus yang akan menaruh perkataan pada mulutmu. Amen. Kita semua dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Yang mau katakan amin lagi. Karya Roh Kudus yang kedua. Roh Kudus berkarya dengan menginsyafkan manusia akan dosa. Tadi kita dengar setelah Petrus khotbah dengan begitu luar biasa, Roh Kudus menjamah hati mereka. Mereka merasa terharu, bahasanya terharu. Padahal kita tahu hati kita tuh seperti diobrak-abrik sama Tuhan. Kita sadar kita dosa, kita bikin salah, kita menyesal, kita nangis. Kita gak tahu kenapa saya nangis nih, nanti makeup luntur nih gitu. Tapi kita terus menangis. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan gini, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, kata Yesus ini, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus berkata kepada kita, kalau Roh Kudus itu datang, dialah yang akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus berkarya dengan menyadarkan kita akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan membuat kita menyesali perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Siapa yang pernah ngalamin itu? Anda pernah dijamah Tuhan dan tiba-tiba sadar, aduh saya udah bikin salah, saya udah bikin dosa banyak. Tapi saya mau ngomong gini, pengenalan akan Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus tidak membuat kita kebal dosa. Saya ulangi, pengenalan akan Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus tidak membuat kita kebal dosa. Sebenarnya Roh Kudus berkarya dengan luar biasa, mengangkat selubung dari mata hati kita, sehingga ia mencelikkan mata kita, sehingga kita sadar kita hidup dalam dosa. Itu karya Roh Kudus. Tetapi tidak membuat kita kebal sama dosa. Disinilah yang membuat kita kadang-kadang bingung.
Kenapa orang penuh Roh Kudus, berbahasa roh, bahkan melayani Tuhan, mereka tetap jatuh bangun dalam dosa? Lalu kita mulai bertanya, kuasanya di mana? Pernah mikir gitu? Yang salah bukan kuasa Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah menyadarkan kita akan kesia-siaan dosa, tapi tidak membuat kita kebal sama dosa. Lihat 2 Korintus 3 ayat 16. Saya berdoa firman ini mengubahkan Anda. 2 Korintus 3 ayat 16. Baca sama-sama. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksud ini adalah ini. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, selubung itu dibuka. Kita jadi merdeka. Kita yang tadinya hidup dalam dosa, hawa nafsu, kenajisan, kejahatan, keserakahan, sumpah serapah, percabulan, penyembahan berhala. Kita nggak merasa dosa, kita nggak merasa salah, kita pesta pora, kita judi, kita mabuk, kita kasar sama orang, kita sombong, kita nipu orang, kita nggak rasa salah, kita rasa biasa aja. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kita dan selubung itu diangkat, kita jadi merdeka. Kita yang tadinya dibelenggu sama dosa, nggak bisa lihat kita salah, kita dosa, hidup kita sia-sia, kita ngancurin hidup kita, kita nggak sadar itu. Tiba-tiba selubung itu dibuka, kita langsung sadar, loh, kok hidup gua gini? Kok gua ngancurin hidup gua sendiri? Loh, kenapa gua jahat gini? Kenapa hidup gua rusak? Tiba-tiba kita tersadar. Itu yang disebut dengan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi dengar, dikatakan begini, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu dibuka. Ketika kita datang sama Tuhan dan bilang gini, aku mau mengenal Tuhan, aku mau belajar mengenal Tuhan. Tadi murid-murid bilang gini, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan. Mereka tanya sama murid-murid Yesus. Karena mereka tiba-tiba ingin berbalik kepada Allah. Tiba-tiba selubung itu dibuka. Tetapi Anda tidak bisa kebal dosa ketika selubung itu dibuka. Anda punya keputusan untuk kembali kepada kesia-siaan, untuk kembali kepada hidup lama yang penuh dengan dosa, segala perzinahan, hawa nafsu, keserakahan, penipuan, kejahatan, atau Anda mau berbalik kepada Allah, atau kembali kepada hidup yang lama. Anda yang harus putuskan, karena Roh Kudus sudah mengangkat selubung ini. Sekarang nggak ada kata khilaf, karena Anda sudah sadar itu dosa, itu Allah. Anda yang harus memutuskan, Anda mau berbalik kepada Allah, atau Anda mau berbalik kepada dunia, kepada hidup yang lama. There is no khilaf. I don't believe that. Orang yang sudah lahir baru, sudah dicelikkan mata hatinya, nggak ada kata khilaf. Dengan sadar mereka kembali kepada dosa, atau mereka berbalik kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Dengar baik, saya menyaksikan sendiri orang yang kami doakan maupun didoakan hamba-hamba Tuhan lain nggak berubah dan nggak bertobat tuh, walau ditumpangin tangan, diminyakin, diludain, dimandiin, dicelupin, ya, dilayani dengan sesi-sesi konseling private. Kan ada tuh yang terus DM saya di IG bilang gini, saya nggak mau dikonseling sama konselor, saya maunya langsung sama Ibu Heni. Saya mau konselor yang ahli, dia bilang gitu. Lu kira gue ahli? Gue bukan Tuhan. Saya maunya didoainnya sama Bu Heni.
Sekarang karena saya habis ibadah berdiri di depan untuk menyapa jemaat tamu-tamu yang baru datang dan mereka foto di sini, mulai berdatangan orang minta didoakan. Saya tolak. Kok begitu Bu Heni? Karena saya tidak mau jemaat mendewakan saya, itu dosa. Kenapa harus didoakan saya? Ada pendoa syafaat. Saya bilang, Gereja Impact Community Indonesia investasi buat jemaat, kasih persembahan kasih buat full-timer yang menjadi counselors full time di gereja ini, menangani counseling dari pagi sampai malam. Anda yang butuh dilayani, ada mereka. Ada beberapa volunteer juga yang memberi diri melayani, tidak digaji. Tapi mereka standby untuk mendoakan dan mengkonseling Anda kalau Anda butuh. Kenapa merasa harus didoakan saya? Kenapa merasa harus konselingnya sama saya? Saya saksikan sendiri. Ini saya ngomong biar kapok. Kalau enggak saya mati muda kalau semua maunya sama saya. Anda sayang enggak sama saya? Jangan begitu dong. Ada bagiannya masing-masing. Udah khotbah capek-capek, berdiri lama-lama, suruh doain satu-satu. Minta maaf ya, zaman dulu ada pendeta yang kayak gitu. Kalau dia jalan, gitu ya, semua orang maju-maju harus satu-satu yang dia pegang. Enggak, itu enggak benar. Saya enggak mau. Jangan mendewakan manusia. Tuhan satu-satunya Allah. Amen. Saya dan Jojo, suamiku terganteng sedunia ini, kami melayani couple-couple ya, yang hampir cerai, banyak. Yang gebuk-gebukan, banyak. Yang mabuk-mabukan, banyak. Yang suka judi, yang suka ngutang, banyak. Nah, apakah mereka bertobat setelah kami konseling? Apakah hidup mereka berubah setelah kami doakan? Mereka merasa, oh, saya didoain dia berapa tahun gak berubah. Mungkin Ibu Heni sama Pak Jojo kurang diurapi. Dia cari pendeta lain. No, I'm telling you this is the true. Anda tahu cerita saya gak ada yang bohong. Real fact. Mereka pergi cari pendeta lain yang mereka pikir lebih diurapi. Hasilnya apa? Tetap sama. Sampai bohwat. Ngerti bohwat? Udah gak bisa bikin apa lagi. Istrinya juga udah putus asa. Saya lebih putus asa. Suami saya bilang gini, yuk kita temui mereka. Mereka minta ketemu. Saya bilang, Jo, kalau baru sekali, 2 kali, 3 kali gue ladenin. Ini udah gak tahu berpuluh-puluh kali. Saya bilang gini, saya jamin sekali lagi dia ketemu saya, tetap gak berubah. Saya jamin. Saya ini sebenarnya kesel, tahu nggak? Karena tuh orang nggak sadar, dari sekian ribu orang pengen ketemu saya nggak temuin mereka seperti saya temuin mereka. Karena saking ini temen gitu loh, gua kasih waktu. Saya nggak nyebutin detail ceritanya karena Bu Heni nggak boleh reveal orang-orang yang di konseling gitu ya. Jadi saya nggak cerita detail. Tapi Anda tahu saya putus asa. Saya bilang sama Tuhan, salahnya di mana ya? Saya udah konselingin dia segala ilmu pencak silat, kungfu, judo, taekwondo, semua udah gue keluarin bahasanya tuh. Pengetahuan firman Tuhan udah sampai muntah-muntah, saya kasih semua. Suamiku yang sabar, luar biasa ini juga sudah ngomong. Jadi apa yang kurang? Saya pikir gini, apa Roh Kudus kurang berkuasa dalam hidup kita untuk mengubah orang lain? Enggak. Kunci perubahan hidup dan pertobatan bukanlah di penumpangan tangan maupun konseling orang. Kalau Anda ingin berubah, Anda harus berbalik kepada Allah. Saya kasih tahu, kalau orang tidak sungguh-sungguh berbalik kepada Allah dan bertobat sungguh-sungguh, mereka nggak akan pernah berubah.
Orang pikir kalau dipenuhi Roh Kudus tuh kayak sulap. Bim salah bim, boom. Jadi manis. Yang kasar jadi lembut. Yang tadinya galak jadi lemah lembut. Gak kedengeran kan? Anda lebih senang saya ngomong kencang atau pelan-pelan? Gak kedengeran tuh. Ini mic-nya memang di setting begitu ya. Kalau saya lembut langsung gak bunyi ya. Kita gak bisa ngarepin dipenuhi Roh Kudus sulap bim salah bim. Kita berubah, suami berubah, anak berubah. Enggak. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Baca sama-sama ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya mau katakan ini, kalau Anda mau hidupmu berubah, harus ada keputusan yang kuat untuk sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan hidup yang lama. Roh Kudus sudah berkarya dengan luar biasa, mencelikkan mata hati kita yang buta, mengangkat selubung dari hati kita, sehingga kita sadar kita hidup dalam dosa. Roh Kudus yang menginsyafkan kita, tapi keputusan hati kita lah yang harus mau bertobat sungguh-sungguh dan berbalik kepada Allah. Pertobatan berasal dari kata metanoia yang artinya berbalik 180 derajat. Metanoia atau pertobatan adalah keputusan kita untuk benar-benar berhenti berbuat dosa. Ingat saya khotbah minggu lalu tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina? Apa yang Yesus ngomong sama dia dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini pertobatan. Yang Yesus mau gini, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu pertobatan. Kunci menang atas dosa adalah bertobat sungguh-sungguh dan berbalik kepada Allah. Nah, harus ada kemauan yang kuat untuk berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa seperti apa dijelaskan dalam Efesus 4 ayat 25. Saya bacain cepat-cepat. Ayat 25 bilang ini, buanglah dusta dan berkatalah benar. Ayat 26, apabila menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Bertobat artinya, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saya mau kasih tahu, ini pertobatan. Artinya apa? Berbalik. Dulu Anda orang yang pemarah, dendeman, suka benci sama orang, Anda berbalik jadi orang yang suka mengampuni. Anda melepaskan pengampunan, Anda tidak benci sama orang, Anda ramah sama orang. Anda kasih orang kesempatan. Dari orang yang suka mencuri, gak mau bekerja, malas, hanya mau enaknya aja, Anda berbalik jadi orang yang mau bekerja, berhenti mencuri. Dari orang-orang yang suka ngomong jorok, ngomongnya kotor melulu, Victor, pikiran kotor, Anda berbalik jadi orang-orang yang berkata benar dan melakukan apa yang benar. Orang-orang yang suka menghakimi orang lain, orang yang suka nunjuk-nunjuk kesalahan orang, berbalik jadi orang yang bisa menerima dan menghargai orang lain. Bertobat artinya sungguh-sungguh berbalik dari dosa. Kita melupakan hal yang paling dasar, bahwa Tuhan itu menciptakan kita sebagai manusia yang punya kehendak bebas. Tuhan tuh gak menciptakan kita seperti robot-robot yang terprogram untuk mengasihi dan taat sama Tuhan. No.
Kita punya kehendak bebas, dan itu yang Tuhan gak pernah ambil dari kita. Ingat kejadian air bah waktu zaman Nabi Nuh? Apa yang bikin Tuhan marah? Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, saya mau kasih tahu, Tuhan bisa nggak setelah zaman air bah, Tuhan mulai ciptakan manusia yang baru? Kan bumi dihapus tuh, tinggal keluarganya Nuh. Manusia-manusia yang terprogram untuk taat dan mengasihi Tuhan, bisa? No, Tuhan tidak lakukan itu. Waktu Roh Kudus dicurahkan memenuhi hati kita, kita diinsyafkan akan dosa, tapi kita punya kehendak bebas. Apakah kita mau taat kepada Allah dan mengasihi Dia dengan hidup kita, atau kita mau kembali kepada dosa? Saya bersyukur Roh Kudus itu ditaruh dalam hati kita, di dalam batin kita, untuk menuntun hidup kita. Saya ingin kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Ada suara kecil di batin kita. Bahkan sebelum kita mengenal Kristus, setiap orang punya hati nurani, di mana Tuhan selalu berbisik dengan suara yang lembut, mengingatkan kita ketika kita berbuat dosa. Waktu saya masih kecil, saya belum kenal Tuhan. Waktu saya pernah curi uang mama saya, 10.000 rupiah untuk beli permen di warung. Saya merasa ketakutan. Saya merasa bersalah. Kenapa? Karena ada hati nurani. Itulah keadilan Tuhan bagi umat manusia. Amin. Di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, kita semua ada pimpinan Tuhan dalam hati kita. Tapi bedanya kita yang sudah di dalam Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan firman Tuhan, diutus Tuhan untuk mengajar kita tentang segala sesuatu, memimpin kita. Ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus bilang, hentikan, jangan lakukan lagi. Berhenti. Misalnya kita merendahkan orang lain, Roh Kudus langsung ingatkan, minta maaf. Ketika kita berselisih paham, Roh Kudus ingatkan, kamu harus rendah hati. Roh Kudus itu luar biasa loh dalam hidup kita. Mari taati pimpinan Roh Kudus dalam batin kita, karena Roh Kuduslah yang diutus Bapa untuk menolong kita hidup dalam kebenaran. Berilah diri kita dipimpin oleh Roh. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Luar biasanya Tuhan sayang sama kita. Roh Kudus itulah yang menjadi nahkoda dalam hidup kita, yang menuntun kita untuk kasih tahu, jangan hidup lagi dalam dosa. Jangan hidup lagi dalam perbuatan-perbuatan dan daging yang mendukakan hati Allah. Berbaliklah kepada Allah. Roh Kudus itu luar biasa setia. Tapi masalahnya kalau kita tidak mau mendengarkan Dia, kita menumpulkan telinga rohani kita, kita tidak mau lagi dengar Tuhan, Roh Kudus tidak akan bicara lagi sama kita. Nanti di ibadah ketiga, saya akan lanjutkan bagaimana berharganya kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita dan apa yang bisa membuat Roh Kudus meninggalkan kita. Saya ingin akhiri. Roh Kudus memang yang menuntun kita untuk hidup dalam jalan-jalan Allah, tapi keputusan kitalah yang menentukan apakah kita mau sungguh-sungguh berbalik kepada Allah, hidup di jalan-jalannya, atau kembali kepada hidup kita yang lama dan mati dalam kesia-siaannya. Mari belajar memberi dirimu dipimpin Roh Kudus. Dengarkan suara lembut dalam hatimu. Hargai kehadiran Roh Kudus dalam hatimu. Mari belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Karena untuk itulah Roh Kudus diutus. Dia datang menginsyafkan kita akan dosa. Tapi ingat, keputusan kita lah untuk sungguh-sungguh berbalik dan hidup bagi Allah, yang akan membuat kita memperoleh janji-janji Allah dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu.
Mari mengucap syukur buat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Ampuni kami kalau banyak dari kami yang menulikan mata hati, membutakan mata hati, menulikan telinga kami, dan tidak mau dengar pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami berdoa, kami membuka hati kami untuk Roh Kudus memenuhi kami kembali siang hari ini. Penuhilah umat-Mu Tuhan. Ajarilah kami jalan-jalan-Mu. Biar Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami akan kehendak Tuhan, akan kebenaran. Membuat kami setia sama Tuhan. Roh Kudus adalah materai akan keselamatan yang kami akan terima. Penuhilah kami Tuhan. Mari buka hatimu dan minta Roh Kudus memenuhi hatimu. Roh Kudus penuhilah hati kami. Penuhi hati kami Tuhan. Hadirlah dalam hidup kami. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu kehadiran-Mu. Penuhilah kami Tuhan. Katakan, aku mengasihi Engkau Roh Kudus. Aku membutuhkan-Mu Roh Kudus. Aku mengasihi-Mu Roh Kudus. Engkau manis, Engkau lembut Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Lawat kami siang hari ini. Penuhi hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Bela setiap kami hidup dimerdekakan. Karena di mana Roh Allah berada, di situ ada kemerdekaan. Bebaskan kami dari belenggu dosa. Biarlah kami kembali kepada jalan-jalan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara yang mengikuti ibadah online bisa persiapkan roti. Kalau saudara tidak ada roti, bisa diganti dengan biskuit. Anda juga bisa persiapkan anggur. Jika tidak ada anggur, bisa diganti dengan sirup atau teh. Jika video ini terlalu cepat, Anda bisa pause sebentar agar kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Ucapkan dengan mulut kita, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatanku, ucapanku, dan pikiranku. Layakkanlah diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Amin. Mari kita angkat roti bersama-sama. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjanjian kita ini tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini Kau layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu, untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, untuk mengingat semua pengampunan dosa-dosa kami, semua
pemutusan kami dari kutuk-kutuk, baik kutuk keturunan, kutuk dosa, maupun dari kutuk apapun Bapa. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata, dan kami juga percaya apa yang Kau korbankan bagi kami Tuhan akan menjadi peringatan kepada kami untuk terus mengingat kebaikan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ucapan syukur kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin.